Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh datang kembali untuk meninggikan nama Tuhan. Di pagi hari ini kita bersyukur masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita bersama-sama boleh melangkahkan kaki kita ke dalam rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau beri bagi kami Tuhan, untuk anugerah-Mu yang masih Engkau limpahkan bagi setiap kami Bapa. Kami mensyukuri untuk rahmat-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini menjadi ibadah yang terbaik bagi kami, ibadah yang luar biasa karena kami mengalami Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami beroleh hidup yang kekal karena kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Otoritas yang daripada-Mu turun di tempat ini menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya fokus dan tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Biar mulut bibir kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi Anak Domba. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi Anak Domba. Mari bersama-sama katakan.
Kami mau menyanyikan lagu kemenangan kami Tuhan, karena kami adalah umat pemenang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masih bersemangat? Amin. Mari kita sambut kemenangan kita dari Tuhan. Kita katakan ada satu nama yang besar, yaitu adalah nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita, karena namanya sungguh besar. Mari kita bawa pujian kemenangan kita. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Saya mau lihat tangan yang terangkat untuk Tuhan Yesus. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Satu nama yang besar, siapa? Hanyalah nama-Mu Tuhan. Dia adalah kubu pertahanan kita. Gunung batu Kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Bersama katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. amin. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Inilah nyanyian kemenangan kami Yesus. Kami bawa pujian, Nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. yuk kita bersama-sama angkat tangan kita. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kau yang terpuji, Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan, segala raja. haleluya. Kau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih kuat berdiri, amin. Kan kita sudah tidur berapa jam yang lalu, sekarang kita berdiri untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah perisai di dalam hidup kita. Maka dari itu kita aman tinggal bersama Tuhan. Haleluya.
umat Tuhan katakan, tinggal dekatmu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, yes. Kau meneguhkan langkahku, Ku berjalan, kau berjalan di dalam kekuatanmu. umat pemenang katakan, Tuhan kau perisaiku. Lewati Badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. haleluya. Sebab Dia adalah perisai dalam hidup kita, amin. Kita tidak akan takut melewati badai karena Tuhan menyertai kita. Kita akan menjadi umat pemenang bersama Tuhan. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku, Haleluya. lewati badai tak akan ku goyah. Biar imanku Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikut, takkan ku ragu. takkan ku ragu mengikut, Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau jadi perisai kami Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Dia sudah hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari kita saat hari ini mendekatkan diri kita lagi kepada Dia. Karena kita sudah yakin Dia hadir di sini. Dan kita merasakan kuasa yang tak terbatas itu turun melanda setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan menang bersama-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih-Mu. Kasih Karunia-Mu Bapa
kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami, Segenap hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Dia lebih lagi, karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia mengalirkan kuasa yang tak terbatas bagi setiap umatnya. Kau sungguh nyata di sini Tuhan. Terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman. Ku rasakan Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebentar Saudara Robin akan berdoa untuk kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji. Kami percaya Bapa, pengurapan-Mu turun atas kami semua Bapa di tempat ini. Kemenangan akan terjadi saat ini juga Bapa, karena kami akan mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Yes. Tuhan yang akan memulihkan kami Bapa, memperbarui hati dan pikiran kami pribadi Ya lepas Tuhan pribadi. Yesus. Sehingga kami Bapa pulang dari tempat ini dalam keadaan penuh dengan urapan Roh Kudus. Bapa, kalau sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Bapa, Tuhan terus penuhi urapan dari tempat yang maha tinggi, urapan Roh Kudus. Ya Tuhan Tuhan. yang memampukan hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Yes. Urapi hamba-Mu Bapa
dengan urapan sepenuh dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini Bapa, pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita memasuki bulan yang ketiga, bulan Maret. Ya, waktu sedemikian cepat berjalan. Rasa-rasanya baru kemarin kita merayakan Natal, dan hari ini kita sudah memasuki bulan yang ketiga, bulan Maret. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana caranya hidup yang diberkati, aman dan tentram. Ya, belajar dari kehidupan Raja Daud, dia bisa berhasil, dia aman, dia tentram. Karena seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Daud ketika dalam masa kegagalannya kemudian dia belajar, akhirnya dia mengerti bahwa dahulu meskipun hidup sudah diberkati, keamanan yang belum diperoleh atau ketentraman yang belum diperoleh, itu disebabkan karena dia dahulu belum menjadi seorang penyembah yang benar. Dari situ Daud belajar dan kemudian dia mengalami sebuah perubahan dan Tuhan memberikan jawaban. Nah, hari ini Bapak Ibu bukan hanya tentang aman dan tentram, bukan hanya saja hidup yang diberkati, tetapi Tuhan ingin supaya kita itu tetap bisa mengalami yang namanya hidup yang berkemenangan. Nah, hari ini saya memberikan tema hidup yang berkemenangan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar dari 2 Samuel pasal 6 dan pasal 7, hari ini kita belajar dari kehidupan Daud dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-8. Nah, kita akan melihat dalam ayat 1, ayat 6, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita akan membaca secara bergantian, saya akan membacakan ayat 1, nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh Saudari Rosa ayat 6, kemudian saya ayat 13 dan Bapak Ibu ayat yang ke-14. 2 Samuel pasal 8 ayat 1 berkata demikian. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud mendapat nama. Dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Amin. Amin. Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 6 dan juga ayat yang ke-14, dalam satu perikop, 2 perkataan yang memberikan kepada kita sebuah semangat yang baru. Firman ini berkata, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ya, ditulis sampai 2 kali. Dan bukan hanya tulisan tentang Tuhan memberi kemenangan kepada Daud, tetapi yang paling istimewa dalam ayat 1 dikatakan apa? Daud mengambil kendali. Ada orang bisa menang dalam peperangan, tetapi belum tentu orang itu bisa memegang kendali. Ya, gambaran yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita hidup, kita mungkin sebagai jemaat, kita bekerja. Banyak dari kita semuanya berhasil, punya aset cukup banyak, materinya cukup oke, mobil juga mungkin banyak. Tetapi kerap kali kita yang sudah kelihatannya diberkati oleh Tuhan, kita belum pegang kendali keseluruhannya. Kenapa?
Karena kita yang bisnis biasanya masih dikendalikan oleh institusi yang lain. Biasanya apa? Bank. Hari ini di Semarang Bapak Ibu, banyak sekali pengusaha yang tumbang. Pengusaha besi, pengusaha real estate, orang bisnis yang bermacam-macam. Mereka secara mungkin penampilan di luar, wih hebat-hebat. Mobilnya mewah-mewah, rumahnya kelihatannya bagus. Tetapi ketika mereka sudah mulai tidak kuat, mereka mulai cerita. Pak, mau ngomong jujur, saya sedang tidak kuat. Loh kenapa Pak? Bukankah Bapak semuanya dicukupkan dan semuanya baik-baik? Oh enggak Pak, saya sebetulnya cerita ini malu, dia berkata begitu. Saya tanya, kenapa? Apa yang kok harus malu? Semua aset yang saya miliki ini semuanya sudah di tangan bank, sudah diborehke, sudah diagungkan. Nah saya yang melihat hanya dari sisi luar, taunya semuanya baik-baik. Kemudian orang ini, beberapa orang mulai cerita kepada saya dan mereka cerita berkata, saya selama ini kerja cuma diperbudak oleh bank. Loh kok bisa? Iya, saya menghasilkan uang banyak, tapi saya membayar bunganya juga banyak. Ada orang yang utangnya 40 miliar, sampai akhirnya rumahnya disita. Kemudian menyatakan diri kepada pihak bank, kami pilot, pindah rumah, kontrak. Ada banyak hal yang membuat kadang-kadang kita ini tidak bisa berpikir secara baik, kok bisa? Ini tadi, kita belum mengambil satu hal yang Tuhan mau, yaitu apa? Bisa mengambil kendali. Nah Daud dalam peristiwa ini dikatakan sesudah itu dalam ayat 1. Sesudah apa? Nah ini nanti saya akan jelaskan. Kenapa Daud itu bisa mengalami hidup yang berkemenangan. Jadi sesudah banyak peristiwa yang Daud alami seperti minggu yang lalu, dia bisa hidup dalam berkat Tuhan, bisa diberi aman, bisa diberi tentram. Kenapa? Ada syarat-syarat yang terpenuhi. Kita memang mungkin hari ini sudah diberkati secara materi, tapi ada enggak rasa aman dalam hatimu? Ada enggak rasa tentram, ayem, bisa tidur enak, bisa mimpi yang indah-indah, bukan mimpi yang seram-seram. Banyak dari kita masih sering kali cerita, wah mau bengi aku dioyak-oyak, ngimpiku medeni sampai ora iso nafas. Kenapa? Kehidupan sehari-hari ini bisa terbawa dalam tidur. Nah peristiwa bagaimana Daud bisa diberkati, bisa aman, bisa tentram, Bapak Ibu minggu yang lalu sudah tahu. Nah hari ini Tuhan mau berbicara tentang apa? Harus menang. Menangnya dalam bidang apa saja? Kalau Daud hari itu menang dalam bidang peperangan. Nanti Bapak Ibu bisa baca mulai dari pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang selanjutnya. Di situ diceritakan tentang kemenangan dan kemenangan Daud. Banyak daerah itu ditaklukkan semuanya oleh Daud. Nah saya hanya mengutip 4 ayat ini yang artinya memberikan sebuah referensi bahwa Tuhan itu yang memberi kemenangan. Nah Daud melakukan apa? Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan sehingga dia bisa menang. Nah yang saya mau sampaikan di tempat ini pagi hari ini, sudahkah Anda menang? Ya menang kita bukan berperang seperti Daud. Mungkin kau bisa menang dari sakitmu. Mungkin kau bisa menang dari sakit hatimu. Mungkin kau bisa menang dari rasa kecewamu. Mungkin kau bisa menang dari semua hutang-hutangmu. Ini yang penting. Karena kalau kita bisa menang dari apa yang tadi saya sampaikan, saya berani pastikan Bapak Ibu nanti tidurnya enak. Semuanya itu jadi serba indah. Mungkin kita tidak perlu harus limpah
semuanya harus branded, barangnya mewah semua, enggak perlu seperti itu. Tetapi rasa nikmat yang Tuhan berikan itu bisa memberikan sesuatu yang beda. Ya makanya kadang-kadang kita melihat tulisan di truk. Kalau kita lagi perjalanan, di truk itu tulisannya apa? Bahagia itu sederhana. Sekarang kalau di kota-kota besar, orang bahagia tidak perlu makan di resto yang mahal-mahal. Tidak perlu. Mereka malah makannya di mana saudara? Di tempat angkringan. Yang satu bungkus cuma 3.500. Ya, lauknya cuma tempe goreng. Cuma sayur tempe. Tapi mereka bilang, wah kok enak ya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka bisa ingat yang dahulu. Sewaktu mereka belum kaya, mereka belum mengalami sesuatu yang high level, mereka mulai ingat, wah dulu yang seperti ini enak. Itu bisa membuat bahagia. Nah kita nanti akan bersama-sama belajar. Nah tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah mengalami kemenangan karena Tuhan disenangkan. Kadang-kadang kita mungkin sudah datang ibadah, kadang-kadang kelihatannya kita sudah menyenangkan Tuhan, kelihatannya. Tapi mari kita bersama-sama check up, ya. Benarkah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, saya berani pastikan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Nah sekarang kita akan lihat dalam eksposisi 2 Samuel pasal 7. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ini tadi saya nulisnya 14. 2 Samuel pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan melihat ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu, tolong dibacakan, Rosa. 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayat 1 dan ayat 2. Begini firman Tuhan, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 dan 2, inilah mula-mulanya kenapa Tuhan itu bisa memberikan kemenangan atas Daud. Ini yang memberikan dasar Tuhan itu memberikan sesuatu yang hebat dalam diri Daud. Tadi dalam pasal 8 ayat 1 dikatakan, sesudah itu. Sesudah apa? Ini jawabannya dalam pasal 7 ayat 1 dan 2. Sesudah Daud menyatakan hatinya, menyatakan dirinya, bahwa dia itu selalu ingat Tuhan. Makanya hal yang pertama ini Bapak Ibu, untuk kita bisa bersama-sama selalu bisa hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Yang pertama saya berikan poin, Tuhan itu senang kalau dia selalu diingat. Ayatnya tadi ayat 1 dan 2. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepada Daud terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ayat 2, ayat 1, kalau dalam King James Version dikatakan demikian. Dan terjadilah ketika raja sedang duduk di rumahnya dan Tuhan telah memberinya ketentraman dari semua musuhnya, raja berbicara kepada Nathan, lihat, aku ini enak diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Jadi Bapak Ibu saya membayangkan peristiwanya ketika hari itu Daud, ya mungkin ini keadaannya adalah sore hari, tetapi tidak diceritakan pagi atau sore.
Tapi biasanya orang tuh bisa duduk santai. Istilah kata ngopi sore-sore. Kemudian biasanya orang yang sedang santai ini pasti memberikan sebuah membayangkan. Kira-kira mungkin seperti itu. Jadi kalau saya membayangkan tuh mungkin seperti ini. Daud itu lagi duduk sambil ngopi, sambil jegang, mungkin namanya raja ya, sambil layah-layah. Biasanya waktu sedang sore-sore lagi santai sambil ngopi, mau nyeruput kopi, ya Bapak Ibu mungkin juga melakukan itu. Kemudian mungkin sambil bersandar gini loh. Itu adegan yang saya bayangkan dalam ayat 1 dan ayat 2. Kemudian mungkin sambil ngopi, saya nggak tahu kalau di Timur Tengah itu ada pisang goreng atau mendoan, saya nggak tahu. Tapi mungkin kuenya kue yang lain, sambil mungkin ngeletei, santai gitu. Tiba-tiba di situ Nathan, seorang nabi itu lewat. Terus Daud ngomong begini, Nathan, aku mikir ke Tuhan. Nathan jawab, loh kenapa Tuanku kok Tuanku memikirkan Tuhan? Lah iya ya Tan ya, aku enak umahku kayu jati kabeh, kayu aras tuh kayak kayu jati. Umahku enak kayu jati kabeh. Aku nek mikir ke Tuhan kok hatiku ngenes ya Tan. Lah kenapa toh? Lah tabut Allah cuma tinggalnya di tenda. Tabut Allah itu hanya ditutupi tenda, bukan tenda pramuka Bapak Ibu. Tendanya itu ukurannya cukup besar, tapi tenda. Jadi ketika hari itu Daud sedang santai-santai, dia memikirkan tentang keberadaan Allah. Makanya saya tuliskan poin pertama ini poin pertama ini. Tuhan itu amat sangat senang ketika dirinya selalu diingat. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu waktu sedang santai, mungkin ngopi sore-sore, Anda ingat apa? Kita yang banyak utang mungkin yang diingat utang. Wah utangku akeh mumet aku aduh. Yang lagi sakit hati kita mungkin mikir asem, wong kayak dan tenang, aku ki kurang apa, aduh. Apalagi. Jadi kalau Anda ingatnya adalah ingat tentang hal-hal yang bersifat pribadi, kecewa, benci, yang hari ini mungkin sedang mencoba ingin lebih, selalu mikir bicarane ya, ben usahaku ki tambah laris, tambah maju. Apa tak gedeni utang misalkan. Tuhan di surga tidak menanggap itu semuanya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud, ketika dia bersantai, dia lagi duduk di rumahnya, dia lagi ngopi, yang dipikirkan adalah Tuhan yang detik itu belum punya rumah. Tuhan yang di surga saya berani pastikan, hatinya senang bungai minta ampun. Loh hari itu Daud punya sebuah rencana apa? Ingin membangun rumah Tuhan. Berencana seperti itu. Tapi Tuhan kemudian berkata kepada Daud, ya ini merupakan sebuah contoh Bapak yang baik. Anda sebagai orang tua, Anda punya anak. Kadang-kadang anak Anda yang baik, pasti akan memberikan sesuatu hadiah untuk bapaknya atau ibunya. Kadang-kadang mungkin anak yang baik akan berkata, Mah, Pah, besok tak belikan handphone yang paling mahal. Samsung S sekian yang harganya kira-kira 25 juta. Orang tua yang baik cuma berkata, wes, haruslah, Papa cukup handphone jadul. Kira-kira begitu. Tuhan juga sama. Mau dibangunkan rumah oleh Daud, Tuhan berkata, enggak usah. Apakah Tuhan enggak mau? Oh Tuhan mau.
Tapi seperti tadi saya katakan, dia adalah Bapa kita yang baik. Dia tidak merongrong anaknya. Sama, orang tua yang baik tidak akan merongrong anaknya. Kadang-kadang anak akan berkata kepada orang tua, "Pah, mah, tak bangun ke omah sing apik, pindah saka omahmu sing wis reot." Tapi jangan lupa, orang tua yang baik selalu berkata, "Enggak, wis kowe pikir kau awakmu dewi untuk masa depanmu. Papa mama cukup di sini meskipun reot. Ini rumah yang nyaman," kira-kira seperti itu. Nah, hari ini selama apa yang kau jalani dalam hidup, sudahkah engkau memikirkan Tuhan setiap hari? Sudahkah engkau memikirkan gereja Tuhan yang bocor, yang perlu untuk direnov misalkan seperti itu? Kadang-kadang fokus kita enggak di situ Bapak Ibu. Nah, saya sebagai ayah, sebagai orang tua, saya punya anak. Anak saya cuma satu, namanya Michael. Kami hari ini sudah tidak lagi campur dalam satu rumah. Anak saya sekarang tinggal di Papandayan, di tempat dia kerja. Nah, Semarang itu kota yang cukup besar. Kalau mau ketemu harus janjian. Tidak bisa sewaktu-waktu tungul ketemu gitu langsung tidak bisa. Nah, ini saya mau jujur kepada Bapak Ibu. Saya punya rasa sedih hati karena apa? Anak saya itu jarang calling. Anak saya itu jarang telepon. Waktu saya tanya, "Mike, kenapa sih kamu kok jarang telepon papa? Kayak sudah tidak punya papa saja." "Aku sibuk, Pak." Saya sampai ngomong, "Mosok sibuk sehari, sibuk seminggu full sibuk dari pagi sampai malam." "Iya, Pak." Saya kadang-kadang komplain sama istri saya, "Kayak Michael kandani, uang kok sibuk terus." Kadang mau diajak makan dulu, makan malam. Saya telepon, ya enggak diangkat. Kadang kalau diangkat, bilang enggak bisa. Dan pembicaraan kami biasanya tidak lebih dari 2 atau 3 menit. "Halo, Mike, kamu lagi di mana?" "Lagi kerja, Pak." "Lo ngapain?" "Grooming." "Bisa nanti jam segini?" "Nggak bisa, Pak, aku sudah janjian nih, skedulku banyak." Ya sudah, pateni plak. Saya sebagai orang tua jujur, ya jane mangkel. Tapi anak saya belum dengar ini. Mudah-mudahan nanti videonya bisa didengar supaya dia bisa calling saya. Apakah hubungan saya dengan Michael buruk? Enggak, hubungan kami baik. Tapi yang membuat saya mangkel apa saudara? Dia jarang calling. Sama Bapak Ibu yang punya anak, kadang-kadang Anda kan rindu. Kepengen di calling oleh anakmu. Dan dalam kondisi tertentu Michael tiba-tiba bisa telepon. "Halo, Pak, lagi apa?" "Oh, Papa lagi perjalanan." Dan saya tahu biasanya kalau sudah calling mesti ono butuhe. Ya saya tanya, "Ada apa, Mike?" "Pak, a i u saya wes suruh suwen to the point wae apa no." "Iya, Pak, ngomong sesuatu." Tapi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, waktu saya di calling anak saya, hati senengnya minta ampun. Seneng. Kenapa? Ada komunikasi. Dan Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, Bapak yang di surga, diingat saja itu loh, diiling-iling itu sudah senangnya minta ampun. Kenapa Tuhan itu amat sangat senang dengan Daud? Karena tadi dia diingat. Dan Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa yang tahu isi hatinya manusia. Jadi kalau Bapak Ibu kangen sama Tuhan, selalu ingat Tuhan. Ingat Tuhan, ingat Tuhan. Tuhan di surga itu langsung nyorot, matanya itu tertuju padamu. Wah, si A ini ingat aku. Ingat aku. Padahal cuma diingat, belum Anda calling.
Apalagi kalau saudara datang kemudian Anda berkata, ku datang Tuhan, baharui hidupku dalam anugerah. Ku datang padamu. Tuhan langsung jawil malaikat Jibril. Jibril, kayak wong kayak kirimi berkat. Kenapa? Tuhan senang. Loh, ini seperti ini terjadi juga kepada anak saya. Anak saya juga jarang calling mamahnya. Dan saya kerap kali perhatikan, kalau mamahnya ini nggak di calling, mulai bocah digedeke, bocah dimodali. Saya cuma bilang sabar. Yo kuwi bocah. Engko kan bakal dadi wong tua, yang engko bakal ngono. Makanya saudara-saudara yang masih muda yang hari ini mungkin belum punya suami, belum punya istri, ingatlah orang tuamu perlu di calling. Ojo sibuk wae. Untuk senyum kepada orang lain bisa, tetapi untuk orang tuamu angel. Ini banyak terjadi sekarang di mana di Singapura, di Tiongkok itu banyak, sampai ada orang tua itu ngadukan anaknya ke hakim. Dipanggil, anak dipanggil, orang tua dipanggil oleh hakim duduk. Waktu di sidang, orang tua cuma ngomong begini kepada Pak Hakim. Pak Hakim interupsi, dipersilahkan. Saya mau bicara sama anak saya. Silahkan. Nak, kamu tuh gajinya di luar berapa toh nak? Si anak pertama nggak mau jawab. Hakim bilang, dijawab orang tuamu. Oh iya, gaji saya kalau dihitung per jam itu 150 renminbi, mata uangnya China. Berarti kalau satu hari berapa? 150 kali 8 dihitung. Terus orang tua ini cuma berkata, nak, ibu mau beli waktumu, ndak usah terlalu banyak. Ibu beli 5 jam, 750 renminbi ibu bayar, untuk supaya kamu bisa bersama ibu. Itu loh kerinduan ibu tuh sampai seperti itu. Anda pernah nggak membayangkan hati Tuhan itu seperti apa? Ya Bapak Ibu di sini yang punya anak di luar kota, disekolahkan di luar negeri, disekolahkan di luar kota. Tujuannya kan pasti baik. Tapi biasanya anak kalau sudah di kota besar, telepon sudah pernah. Yang sebelah sana tuh ketawa-ketawa tuh. Jadi hati orang tua tuh, aduh, iya. Saya punya kenalan ini punya anak di luar kota, dan anaknya tuh baik. Seringkali telepon mamahnya, dan yang ditanyakan tuh enggak mutu. Kring, halo, mah, neng kono udan apa ora? Coba mutu enggak pertanyaan di situ hujan atau enggak, kan enggak mutu. Dijawab orai, Semarang terang, lah nek gone kowe udan apa ora? Wah neng kene panasnya minta ampun. Cuma dialog begitu tuh loh. Mamahnya itu senangnya minta ampun. Kirimi barang. Sama saya punya mamah di Cilacap. Mamah saya hari ini usianya sudah 86 tahun, sakit-sakitan. Orang tua ini dikasih uang ya biasa tok. Wong dia punya uang kok. Tapi dia paling bahagia begini. Saya ini kan tidak bisa bahasa Mandarin. Tapi wong anaknya orang Tionghoa, kemelinting tak telepon. Ngangkatnya di sana lama. Begitu sana, halo, we, ni hao ma,
Di sana begitu ni hauma nyerocos dalam bahasa Mandarin, mama saya pinter Mandarin. Asyik kau kerja aja, aji, aji. Tatakoi, mama ngomong apa? Lah kowe mau takok ni hauma, sakit disauri ngono kowe takok ngomong apa? Dialognya ndak panjang Bapak Ibu. Tapi mama saya itu senangnya minta ampun. Daud itu loh setiap hari dia selalu ingat Tuhan. Makan ingat Tuhan, tidur ingat Tuhan, semuanya Tuhan yang diingat. Makanya mari pagi hari ini kita kembali belajar untuk mengingat Tuhan. Tuhan sedang butuh apa ya hari ini ya? Oh Tuhan butuh penyembahan, kita nyembah. Pujiannya yang gampang-gampang, gak usah yang sulit-sulit. Pujian yang familiar, gak usah yang wah nadanya membingungkan, gak usah. Kayak tadi pujiannya kan gampang. Ku datang Tuhan, baharui hidupku dalam anugerah, itu kan gampang. Engkau mungkin yang hari ini tidak bisa nyanyi, engkau boleh rengeng-rengeng. Udah cuma itu aja. Bapak Ibu masih ingat cerita saya ada seorang pembersih kubur yang hanya karena renggang-renggang dia dapat berkat, masih ingat enggak? Itu loh kejadiannya di Kedung Mundu Semarang. Ibu pembersih kubur ini kan pasti miskin. Hari itu dia sedang butuh kontrakan. Kontrakannya enggak mahal. Per 1 tahun itu mungkin nggak sampai 1 juta karena per rumah yang dikontrakkan pun, rumah yang akan dikontrak itu juga rumah gubuk. Tapi buat ibu ini cukup. Dia ngeluh, berkata kepada cucunya, duh bayar kontrakan randuwe. Tapi ibu ini selalu punya semangat apa? Memuji Tuhan. Yang namanya ibu pembersih kubur itu kan ya sudah tingkat kepandaiannya, sekolahnya segala kan pasti sekolah yang mungkin SD aja nggak lulus. Tapi dia punya kebiasaan selalu apa? Memuji Tuhan. Nah waktu itu dia lagi membersihkan kubur, dia sambil nyapu kuburan, kuburannya sopo disapu, sambil nyanyi, tiba-tiba ada bos orang Tionghoa naik Mercy turun. Kemudian ngelihat si ibu ini lagi sambil bersih kubur. Ternyata yang dibersih kuburannya dari emaknya orang Tionghoa ini. Ditanya, Bu, jenengan lagi apa? Biasa bos membersihkan kubur. Lah kok ketok atine seneng men? Ya bos, saya memuji Tuhan. Sambil nyauri tok. Udah selesai. Tiba-tiba bos itu tuh memberi secari kertas. Dan kertas itu adalah cek. Tapi ibu ini kan tidak tahu kalau itu cek. Bu, tak kei. Diterimalah ceknya. Seperti biasa seorang ibu yang tua, kertas ini atau uang atau bentuknya apapun biasanya leboke kutang, selesep. Sambil matur nuwun nggih Bos. Oh iya, pulang. Sampai di rumah dia cerita sama cucunya. Cuk, aku mau ketemu bos, wonge lemu. Terus kenapa Mbah? Wong kuwi aneh. Wong kene ngresi kubur ora dikai duit malah dikai kertas. Endi kertase? Cabut, srep. Nyah kanggo kowe wae, Cuk. Cucunya ngeliat. Lho Bu, Mbah, iki dudu kertas. Lah apa? Wong jelas kertas kok. Iya iki kertas. Lah iya. Iki cek. Cek apa? Cek cok. Lho iki cek. Iki nek dilebokke bank dadi duit. Ibu ini terperangah, kaget. Dan uang kontrakannya bisa dibayar gara-gara simpel. Cuma itu tak.
Lah Bapak Ibu kalau membandingkan saudara lebih baik hahihu atau cemberut, pilih mana? Daud ini loh dalam keadaan dia bersantai, dia memikirkan Tuhan. Dan Tuhan yang senang karena dia selalu diingat, Tuhan beri jawaban, diberi kemenangan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, apa yang mendasari Tuhan itu selalu memberi kemenangan atas Daud. Karena Daud mau diingatkan tentang bagaimana Tuhan itu beserta. Makanya yang kedua ini kita perlu mengingat tentang penyertaan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 8 sampai 10 saya akan bacakan. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Jadi hari itu Tuhan berkata kepada Nathan, Tan, tolong sampaikan kepada Daud. Engkau sementara waktu ini tidak perlu untuk membangun rumah bagi aku, kira-kira Tuhan berkata begitu. Tetapi yang paling penting, ingatlah dahulu tentang hidup masa lalumu. Bagaimana engkau disertai Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi orang yang mengalami kemenangan besar, kita harus mau selalu ingat siapa sebenarnya diri kita di hadapan Tuhan. Siapa sebenarnya kita dahulu, sewaktu Anda mungkin masih muda, masih kecil, kemudian hari ini tiba-tiba engkau bisa jadi orang kaya. Ini yang perlu diingat. Makanya Daud berkata dalam sebuah pujian apa? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahmu. Itu loh Daud selalu ingat siapa dirinya. Siapa Daud? Daud itu adalah seorang anak muda yang mungkin tidak gagah. Tapi Daud itu wajahnya elok. Saudara-saudaranya itu tingginya rata-rata sekitar 185. Tinggi besar, ganteng. Kalau Daud enggak. Daud secara tafsir tingginya itu menurut catatan itu kira-kira sekitar 165 sampai 170. Jadi untuk ukuran orang Israel, Daud ini imut. Tapi wajahnya elok. Kemudian Daud dahulu adalah seorang gembala kambing domba yang kalau menurut tafsir itu jumlahnya cuma 8 ekor. Dan Daud sebelum bisa menang perang, dia dulu cuma pembawa rantang. Jadi bagian ransum untuk ngirim kakak-kakaknya waktu perang. Dan kakak-kakaknya tidak pernah memperhatikan Daud itu seperti apa. Kenapa Daud dahulu tidak hebat? Tapi yang hebat dari Daud di hadapan Tuhan cuma satu. Dia seorang pemuji dan seorang penyembah. Jadi kalau zaman sekarang mungkin Daud ini adalah anak band. Setiap hari nyanyi. Duit-duit, orang duit-duit nyanyi, itu Daud. Tapi nyanyinya lagu rohani. Bukan lagu-lagu yang sifatnya sekuler. Bukan lagu-lagu yang drama Korea, bukan. Tapi lagu-lagunya lagu rohani, itu Daud. Tuhan cuma berkata apa? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel.
Jadi kita perlu evaluasi siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan manusia. Dahulu mungkin kita miskin, kemudian Tuhan memberikan berkat. Yang Tuhan inginkan apa? Jangan lupa akan asal-usulmu. Ada loh di Semarang, saya kenal. Dahulu orangnya sederhana, bukan dari keluarga kaya. Dulu sewaktu masih sederhana dia makan di warung, di emperan, enjoy, makan soto, makan angkringan, apapun dia bisa makan. Dia dahulu selalu berkata, sing koyong ini enak. Tapi hari ini Bapak Ibu, dia kaya. Kadang saya ajak, yuk makan soto di Puri Anjasmoro kaki 5. Hi, kotor. Nanti diajak makan di warung sebelah. Hi, kotor. Karena saya dekat, saya berani negur dia, saya berkata, alah, mbok usah gaya. Mbok iling dhisik kowe iki sapa? Saya bilang gitu. Iya, tapi wegah aku saiki. Teman-teman yang tahu langsung berkata, pamit-pamit jabang bayi. Wong kok kemlindine kaya ngono. Loh Bapak Ibu, kita harus selalu ingat, roda itu berputar loh. Kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Kadang kau di atas, kadang kau di bawah. Hari ini kau yang di bawah, mungkin kau merasa merana, tapi ingat, Tuhan bisa membawa dirimu itu ke atas. Nah kalau sudah sampai di atas jangan lupa, karena di atas tuh kalau jatuh tuh sakit. Makanya saya amat sangat sedih kalau kadang-kadang melihat orang yang baru kaya, baru duit sithik, memandang orang tuh sampai kadang-kadang kayak nggak ada orangnya. Kadang-kadang malah bertanya, kowe iki sapa meh macari anakku. Aduh amit-amit. Jangan lupa yang membuat engkau sukses itu adalah Tuhan. Amin. Ada loh orang-orang seperti itu. Saya kadang-kadang mikir loh, dulu asal usulmu itu dari mana? Apakah ada di antara kita yang tiba-tiba gruk kaya raya gitu? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi kalau kita sampai lupa akan asal-usul kita akan jadi manusia sombong. Dan saya berani pastikan manusia sombong, Tuhan pasti tidak sertai. Makanya hari itu Tuhan itu berkata kepada Daud, Daud, ingat siapa dirimu dahulu. Aku yang mengangkat engkau jadi raja, engkau dahulu hanya cuma pengembala kambing domba. Aku yang membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku yang menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia bisa diam. Sama waktu kita bisa diingatkan oleh Tuhan, saya termasuk pada waktu membaca ayat firman Tuhan, ini saya langsung refleksi diri saya. Saya mulai ingat-ingat, dahulu saya pergi dari Cilacap ke Semarang, ya maaf kata, sepeda motor ora duwe. Saya dahulu kerja jadi seorang medical rep, detailer. Saya pernah jadi merchandiser dari obat-obatan farmasi. Saya pernah jadi salesnya Yamaha sepeda motor. Saya pernah jadi sales mobil di Jawa Timur. Kalau saya dahulu ingat itu, saya mulai berpikir, dulu saya miskin. Hari ini saya bisa jadi pendeta. Kalau saya ingat lagi, saya evaluasi. Saya mungkin akan juga berkata kepada Tuhan, seperti Daud, siapakah aku ini Tuhan? Kok bisa jadi biji matamu? Loh kalau saya pikir Bapak Ibu, ini saya ya, saya pendidikannya apa? S1 bukan, S2 bukan, S3 bukan.
Tapi kenapa ketika saya boleh menyampaikan firman Tuhan, ada banyak orang yang mendengar. Loh kok iso? Kok bisa? Itu kalau bukan karena Tuhan ya nonsen. Siapa yang mau dengar saya? Kira-kira seperti itu. Sama kalau hari itu Daud tidak diangkat oleh Tuhan. Siapa yang melihat seorang gembala? Tidak ada. Sama kalau hari ini engkau bisa dilihat orang, engkau bisa dihargai oleh orang. Orang ketemu Anda bisa salaman dengan baik, Anda diutamakan. Itu bukan kalau karena Tuhan, nonsen. Makanya firman Tuhan di sini berkata, aku membuat besar namamu. Ini yang membuat dasar kenapa Daud itu hidup dalam kemenangan. Karena dia selalu ingat, oh penyertaan Tuhan itu ajaib. Makanya ada lagu yang judulnya apa itu? Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa hadir dalam hidupmu, wah penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan Daud hari itu ingat, oh iya ya, aku disertai Tuhan luar biasa. Dia menang. Dan yang terakhir, apa yang mendasari Tuhan selalu memberi kemenangan atas Daud? Dalam ayat 12 sampai dengan 16, ya saya memberikan poin, karena Daud ini menerima dan berpegang kepada janji Tuhan. Saya tuliskan janji Tuhan itu tergenapi atas orang yang menerima dengan sungguh-sungguh dan mempercayai sepenuhnya. Dan itu terbukti atas kehidupan Daud. Nah kita kerap kali kan dengar janji Tuhan. Dalam ibadah, dalam baca Alkitab, dalam perenungan kita janji Tuhan itu selalu diberikan. Tapi kelemahan kita kalau kita boleh berkata jujur, kita selalu mempertanyakan, Tuhan ini benar enggak ya? Termasuk ketika engkau mungkin sudah bisa mendengar suara Tuhan. Waktu Tuhan berbicara khusus kepada dirimu, engkau malah bertanya, benar enggak ya ini suara Tuhan? Benar enggak ya apa yang dikatakan oleh Alkitab? Daud ketika mendengar apa yang Tuhan katakan, Daud langsung terima. Dia terima dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sepenuh hatinya, tidak memberikan pertanyaan. Dan janji Tuhan ditulis dalam ayat 12 dikatakan demikian. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu yang Tuhan janjikan kepada Daud. Dalam ayat berikutnya, Daud menjawab Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Itu jawaban Daud. Dan kalau Bapak Ibu belajar sejarah, Yesus itu lahir dari keturunan Daud. Makanya dalam ayat 13 dikatakan apa? Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya.
Jadi kalau Bapak Ibu belajar di dalam 2 Samuel inilah yang disebut dengan kata-kata nubuat. Bahwa akan lahir seorang yang mengokohkan kerajaan Allah dan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Siapa itu? Yesus. Ini disebut dengan kitab nubuat. Tapi kalau kita membaca secara letterlux, ayat ini berbicara tentang kelahirannya Salomo yang akan membangun bait suci Allah. Tetapi tentang kokohnya sebuah kerajaan sampai selama-lamanya, itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari dari ayat 12 sampai ayat 16, pesan Tuhan itu apa? Melalui ayat ini Tuhan mau mengatakan, kita sebagai orang tua hidup itu harus benar. Kenapa? Supaya keturunanmu itu aman. Sama hari itu Daud ketika mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Nathan, seorang nabi. Daud itu langsung terima. Dan waktu Daud menerima, dia berpegang teguh dengan apa yang Tuhan katakan. Itulah sebabnya kemudian Daud menuliskan dalam kitab Mazmur, hidup orang benar, anak cucunya tidak meminta-minta. Jadi kalau hari ini mungkin anak cucumu masih ngutang, masih meminta-minta, masih banyak persoalan, kita harus mulai evaluasi. Kenapa ya? Mungkin dulu nenek moyangku ada kesalahan. Mungkin dahulu nenek moyangku adalah penyembah berhala. Loh, itu mempengaruhi Bapak Ibu. Makanya dalam kitab Keluaran pasal 20 dikatakan, aku akan membalaskan sakit hatiku kepada keturunan ketiga dan keempat orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau masa lalu dari nenek moyang kita nggak beres Bapak Ibu, kita nih loh yang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu apa, kita kena getah. Kita yang harus menanggung segala sesuatunya. Kita selalu berkata rasa-rasanya Tuhan nggak adil deh. Aku nggak ngapa-ngapain loh, aku ini berbuat sudah maksimal, aku mencoba bener. Kok masih saja salah? Kita harus flashback. Dahulu mungkin nenek moyang kita nggak beres. Loh Pak, kalau begitu aku harus nanggung sampai keturunan keberapa? Saya mau sampaikan Bapak Ibu kabar baik. Tuhan bisa menyelesaikan kutuk dosa itu melalui diri kita. Melalui saya dan saudara sekarang. Loh kok bisa Pak? Iya, janji Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi aku akan memberkati. Jadi kita bisa selesaikan enggak kutuk dosa dari nenek moyang kita? Bisa. Melalui dari kita yang mau hidup sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti yang Daud lakukan. Apa itu tadi? Dia selalu ingat Tuhan. Dia selalu ingat masa lalunya. Dan dia mau pegang janji Tuhan sampai selama-lamanya. Dan faktanya Daud mulai dari sejak dia terima janji Tuhan, Daud menjadi orang hebat dan dikenang sampai hari ini. Saya yakin percaya Bapak Ibu bisa menjadi orang-orang hebat, bisa kembali menerima berkat-berkat Tuhan, keturunanmu aman, dan kau hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus untuk memberikan peneguhan dari apa yang Tuhan katakan. Kita akan menaikkan pujian, Bapa kau setia, Bapa kau mulia, kau tunjukkan kasih setiamu. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita beri penyembahan yang terbaik kepada Tuhan yang hidup. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus menunjukkan kasih setiamu kepada kami semuanya. Engkau menyediakan apa yang kami perlu. Karena Engkau setia, Kau mulia. Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan, meskipun Daud
pernah lalai dalam hidupnya. Meskipun Daud belum memenuhkan standar yang dahulu dia pernah lakukan, tetapi Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia. Engkau selalu mengarahkan kehidupan akan hamba-Mu Daud, sehingga dia bisa menjadi benar, menjadi seorang penyembah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga percaya kalau Daud Engkau tolong, dan Daud menjadi orang yang hebat, sukses, bahkan selalu menang di dalam peperangan. Hari ini kami mau menerima janji-Mu. Engkau pun pasti juga memberikan kepada kami semuanya kemenangan, keajaiban, kedahsyatan. Bahkan kami yang dipenuhi dengan persoalan permasalahan, hari ini ketika kami mendengar suara perkataan firman-Mu, kami berpegang, kami pegang janji Tuhan, dan kami mau melakukannya, dan kami yakin percaya, kami pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Sakit kami disembuhkan, hutang piutang kami dilunaskan oleh Tuhan. Bahkan perasaan hati kami yang tidak benar, Tuhan juga jadikan benar. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan sebentar kami akan meneguhkan perkataan firman-Mu dengan kami mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang memberikan ingat-ingatan karya penebusan Tuhan atas hidup dan diri kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami semuanya yang sebentar akan menerimanya. Saya mengundang untuk petugas perjamuan untuk bisa tampil ke depan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, memberkati akan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian untuk menyajikan roti perjamuan kudus kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya Engkau kuduskan mereka terlebih dahulu. Kuduskan kami pelayan-pelayan-Mu, sehingga impartasi yang terbaik yang akan diterima oleh seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Dan kami percaya Tuhan, melalui roti dan anggur perjamuan kudus yang akan kami terima. Roti adalah lambang tubuh Kristus, anggur adalah lambang darah Kristus. Tuhan, kami memberkati untuk bisa menjadi substitusi atas hidup kami, sehingga kami yang hari ini mengalami kelemahan, Tuhan menolong dan memulihkannya. Terima kasih, kami mau menyambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau tunjukkan kasih setiamu,
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita buka roti dan anggur terlebih dahulu. Kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang hidup. 2000 tahun yang lalu, Yesus Tuhan kita disalibkan. Bukan karena dia melakukan perbuatan dosa, tetapi dia menanggung dan menebus setiap dosa dan kesalahan umat manusia. Dan firman-Nya berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, maka dosa-dosanya ditebus dan diampuni. Mari bersama-sama ketika engkau sudah menerima roti dan anggur perjamuan, terima firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terima firman-Nya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan mari kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terima perkataan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Beribu tahun Tuhan menunjukkan kepada kita semuanya kasih setia Tuhan yang ajaib. Firman-Nya berkata, meskipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Dan mari bersama-sama pagi hari ini kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Belajar menjadi orang yang sungguh dan setia kepada Tuhan yang hidup. Sehingga keluargamu dijagai oleh Tuhan. Keberadaan usaha pekerjaanmu pun dijagai oleh Tuhan. Kerugian-kerugian semuanya dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Bahkan ketika engkau sakit, ketika engkau terus mengingat Tuhan, yakin percaya, sakitmu pun pasti disembuhkan oleh Tuhan. Kelemahan-kelemahan yang engkau alami, ketika engkau terus berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya, menyelamatkan dan menyembuhkan hidupmu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena Engkau begitu kasih kepada kami semuanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Saya mengundang Bapak David Ikhwan untuk bisa tampil ke depan. Kau menyediakan. Bapak David akan berdoa. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami dambakan, yang kami tinggikan, kami bersuka cita, kami berbahagia karena kami mempunyai Allah yang dahsyat seperti Engkau. Dan Engkaulah Allah junjungan kami, Engkau yang menyediakan, Engkau Allah yang setia, yang memberikan apa yang kami perlu. Maka dari itu Tuhan, kami tidak ingin berpaling daripadamu, tidak akan menoleh ke kanan ke kiri, tetapi kami akan terus fokus memuji memuliakan namamu, percaya kepadamu seumur hidup kami. Dan biarlah kami seluruh jemaatmu mendambakan Engkau, mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati dalam ibadah ini. Kami sudah menerima perjamuan kudus ini, dan biarlah kami semakin setia, taat, kudus sampai berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong apa yang kekurangan di dalam hidup kami, apa yang masih belum sempurna, kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, kuasa darah-Mu, kami disempurnakan, kami disucikan, dan apa yang kami perlu Engkau sediakan, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, benar, dan kami boleh berguna bagi kerajaan Allah. Tuhan, tolong hidup kami selanjutnya ini, kami tidak menjadi orang-orang yang biasa-biasa lagi, tetapi kami menjadi orang yang dahsyat, yang berguna, yang memuji memuliakan namamu, sehingga dunia boleh melihat kami, siapa yang kami sembah, siapa yang kami junjung tinggi, siapa yang kami percaya adalah Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh mengerti yang kami sembah adalah Allah yang hidup, sehingga mereka pun boleh mengenal Engkau, ingin mengetahui lebih jauh kepadamu, dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang untuk petugas maju ke depan dan kita akan berdoa kembali untuk persembahan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini untuk ibadah kami Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan sebentar kami juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk kemuliaan gereja kami di tempat ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan dari hati kami, biar ini juga Tuhan boleh merupakan wujud pujian penyembahan kami kepadamu melalui apa yang kami punya. Kami boleh persembahkan dengan ketulusan hati kami, memberkati juga setiap kami mungkin yang masih belum sempat memberikan yang terbaik, biar kami tetap mau memberikan
penyembahan kami Tuhan. Itulah persembahan yang terbaik bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang akan melayani juga hari ini. Engkau memberkati kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini untuk Bapak Justinus karena kecelakaan pendaraan otak di Jakarta. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau yang memberikan mujizat, pertolongan, kasih dan juga pemulihan atas dirinya, sehingga dia kembali bisa disadarkan oleh kekuatan tangan kasih karunia melalui para dokter perawat yang menangani. Kami mohon Tuhan supaya Bapak Justinus Engkau selamatkan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Suparwoto, untuk Ibu Harsi. Kami terus mohon dan berseru di dalam nama Yesus supaya berkat kasih karunia Tuhan melanda akan pasangan suami istri ini. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang mampu menyembuhkan dan memulihkan. Kami berdoa juga untuk Ibu Tabita Susanti, untuk Ibu Atik, Tuhan Ibu Ngatmi. Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu supaya Engkau yang terus menyempurnakan akan keberadaan tubuh jasmani mereka, sehingga mereka pulih dan kembali kuat untuk melayani Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa untuk Bapak Rinus. Berdoa Tuhan supaya beliau juga boleh mengalami kekuatan kesehatan. Kami pagi hari ini juga berterima kasih kepada Tuhan untuk anak Excel Mateo, di mana Tuhan anak ini boleh kembali berkumpul bersama orang tua, bersama seluruh keluarga besar di kota Temanggung. Itu adalah karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Sehingga Tuhan, keberadaan Excel Mateo, Engkau terus pelihara sampai bertumbuh dewasa dan menjadi kuat. Terima kasih, kami juga terus mengingat akan saudara kami Tuhan, Erik, supaya Engkau juga sempurnakan bagian kakinya. Pertolongan Tuhan yang ajaib menjadikan dia kuat dan dia menjadi pulih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Jimmy yang berulang tahun. Tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, bahkan berkat jasmani rohani yang membawa kehidupan keluarganya semakin benar dan menjadi benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, dan kami juga menyerahkan akan anak-anak kami yang sekolah di dalam kota maupun di luar kota. Kiranya Tuhan menolong, menjagai, dijauhkan dari berbagai macam godaan. Kami berdoa untuk rekan kami yang sedang mencari pekerjaan.
Kami mohon Tuhan supaya Engkau yang beracara, Engkau yang memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, para janda dan fakir miskin. Kiranya Engkau juga memberkati mereka semuanya. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, supaya berkat Tuhan semakin dicurahkan dari surga untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar akan berpisah. Kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih